sementara tifoid biasanya lebih ringan dan menunjukkan manifestasi klinik yang sama atau menyebabkan enteritis akut. Penyebabnya adalah kuman salmonella tipi yang secara umum kita ketahui ya, atau salmonella tipi A, B, dan C. Selain demam enterik, kuman ini dapat juga menyebabkan gastroenteritis atau keracunan makanan dan septimika tidak menyerang usus. Nah, proses timbulnya dengan tifoid berawal dari kuman yang masuk rongga mulut menuju ke lambung, suatu tempat di mana terdapat mekanisme pertahanan tubuh yang berfungsi mematikan kuman. Nah, sekalipun lambung mampu mematikan kuman, tapi ternyata masih ada sebagian kuman yang lolos. Kuman lolos inilah yang kemudian masuk dan menempel di usus halus. Nah, di dalam usus biasanya terdapat ileum terminalis, kemampuan berkembang biak lalu menyebar kemana-mana. Di antaranya menuju sel usus, kelenjar, dan saluran getah benih, pembuluh darah, bahkan bisa mencapai otak. Nah, bisa pendarahannya. Tifoid hidup baik sekali pada suhu tubuh manusia maupun suhu yang lebih rendah, sedikit mati pada suhu 70 derajat Celcius maupun oleh antiseptik. Sampai saat ini diketahui bahwa kuman ini hanya menyerang manusia. Pada tifoid suhu tubuh semakin lama kian menggigil, diikuti penurunan yang kering serta menurunnya tekanan darah. Pada penurunannya terjadi secara cepat dan mendadak. Perlu diwaspadai sebagai penanda terjadinya pendarahan atau perforasi atau usus berlubang ya. Nah, di sini bila tidak ada komplikasi, umumnya di minggu 3 mulai terjadi proses penyembuhan. Nah, selanjutnya, di sini tanda gejala tipes tergantung pada durasi seseorang mengalami tersebut. Antaranya meliputi yang pertama yaitu demamnya semakin tinggi hingga mencapai 40,5 derajat Celcius. Nah, tubuh yang lemah atau lemah ya, capek, kepala ada kelelahan. Selanjutnya ada batuk kering, batuk tapi tidak berdahak. Nah, yang keenam ada penurunan nafsu makan, ya, penurunan berat, sakit perut, ada juga diare atau sembelit. Biasanya pengidap bisa mengalami satu-satunya buah merah pada kulit seperti biak anjing jumlah. Nah, keluar lagi sih. Keluar di rajum, masuk deh tapi maaf ya teman-teman, ini ada mekanisme yang tidak kita sadari. Nah, di sini ada penurunan tingkat kesadaran ditandai dengan bicara melantur, sakit perut yang parah akibat komplikasi perforasi usus, gejala pendarahan saluran cerna, muntah atau tinja berwarna hitam, kulit yang pusat, lesu. Nah, selanjutnya ada demam berlangsung biasanya 3 minggu. Minggu pertama demam ringan biasanya menurun pagi hari dan meningkat pada sore hari dan malam hari. Minggu kedua demam terus. Minggu ketiga mulai demam turun secara berangsur-angsur, gangguan pada saluran pencernaan, lidah kotor yaitu dipilih dengan selaput kecoklatan kotor, ujung dan tepi kemerahan, jarang disertai tremor, hati dan limpa membesar yang nyeri pada perabaan, gangguan pada kesadaran yaitu apatis, somnolen, gejala lain reseola atau bintik-bintik kemerahan karena emboli dan kapiler kulit. Nah, selanjutnya di sini ada penyebabnya. Yang utama demam tifoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi berupa basil gram negatif, bergerak dengan rambut getar, tidak berspora dan mempunyai 3 macam antigen, yaitu antigen O somatik yang terdiri atas zat kompleks lipopolis karida, antigen H, Klebsiella, antigen 6,
serum penderita terdapat agglutinin terhadap ketiga macam antigen tersebut. Oke. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dari makanan. Nah, biasanya konsumsikan makanan-makanan yang terjamin bersihnya dan selalu matang. Nah, ada kedua cairan. Sediakan air minum yang memenuhi syarat, yaitu air mendidih ya, air masak, air matang. Pinjar kebersihan tangan dan kuku. Lalu biasakan mencuci tangan dan menggunting kuku secara berskala atau teratur. SSD-nya tidak boleh dibesar di mana saja. Lalat, bila di rumah ada lalat, basmi hingga tuntas hingga bersih karena lalat membawa banyak kuman. Selanjutnya ada perawatan tipoid. Nah, perawatan pasien yang menderita demam tipoid. Nah, yang pertama, istirahat selama demam sampai dengan suhu normal kembali. Nah, yang kedua, diet makan. Harus mengandung cukup cairan, kalori, dan tinggi protein. Tidak boleh mengandung banyak serat, tidak merangsang, dan tidak menimbulkan gas. Nah, tiga, ada minum obat secara teratur. Keempat, biasanya dokter memberikan obat sudah diperhitungkan sampai suhu turun. Nah, yang kelima, periksa ke tenaga kesehatan. Selanjutnya di sini ada lanjutan yang tadi. Penting untuk orang tua memeriksa keadaan anaknya bila seseorang anak menderita tipoid. Nah, biasakan kontrol ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Pengobatannya di sini ada pemberian antibiotik yang tepat, nah, istirahat yang cukup, bahkan bila perlu tirah di baring atau tidur terlentang selama beberapa hari. Nah, jangan lupa memasukkan cairan untuk mencegah dehidrasi karena sering terjadinya muntah dan pengeluaran tinggi yang berlebih. Pengaturan makanan tinggi berupa nasi agak lembek, daging, telur, ikan ayam, tahu, tempe sedikit saja, dan buah-buahan boleh dikonsumsi. Dari makanan yang pedas ya, seperti biasanya. Nah, di sini ada vision dan mission. Udah. Terima kasih. Sekian dari saya. Semuanya Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please. Udah, makasih. Aris. Bisa ngomong.